Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Imam besar masjid tercinta ini, semoga beliau selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang terhormat segenap panitia dan remaja masjid. Kemudian berikutnya yang terhormat segenap para alim ulama. Kemudian seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hadirin yang terhormat, tanpa terasa hari ini kita telah berada di penghujung Muharram. Yang bulan Muharramnya merupakan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dengan beradanya katanya bakput belah 45 Hijriah bauronyo, berarti kita telah meninggalkan 1444 Hijriah sebagai tahun yang lama. Berarti umu katanya yang borojih manteng jiuh ngan kubu sidhun. Bauronyo ka kembali to katanya dengan kubu atau dengan kematian sidhun kembali. Bauronyo katanya taih dalam rumah yang mewah. Istana buat kita bersama keluarga kita. Tak pakai baju yang laginya rupa. Dengan beradanya dan masuknya tahun baru Islam 1445 Hijriah. Baju yang ronyo tak pakai yang laginya rupa. Kato wate ngan katanya tinggalkan dan akan katanya ngui kain putih walau ikun dengan ijagafan katakanlah. Yang ronyo mungkin alergi teh katanya tak dengar ijagafan. Menansyid rumah yang katanya huni bersama keluarga teh dengan itamang 1445 Hijriah. Katanya akan meninggalkan rumah tersebut dalam waktu dekat dan katanya akan menjadi penghuni kubur yang di situ kita adalah sendiri. Hadirin yang terhormat, maka oleh karena demikian marilah kita evaluasi diri dengan cara bermutamah takwa katanya kepada Allah. Karena takwa merupakan bekal yang dengan takwa katanya na bekal tawa ba Allah Subhanahu wa taala, bahkan takwa itu merupakan bekal terindah. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal tiada lain adalah takwa. Takwa merupakan sebuah kalimat yang mudah katanya ucapkan namun susah untuk kita aplikasikan. Kalimat takwa mudah takun ngan lidah namun tak segampang membalikkan telapak tangan dari hitam ke putih dan dari putih ke hitam dalam hal melakukannya. Sebelum jauh kita memahami apa itu takwa, marilah kita nyonging kembali apa makna daripada pengertian takwa itu sendiri. Bukankah dalam kitab-kitab yang ubud menteng telah ulama jelaskan di situ? Makna takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Dengan bahasa Aceh takun pubut suruh pejiuh tegah yang larang Allah baik tak kerja. Baik wate sidro tu maupun dalam kawan rame, itu merupakan takwa.
Maka kalau itu merupakan takwa, baru anggap katanya sebagai pribadi yang muttaqin. Benar dua macamnya dalam posisi pribadi katanya baru anggap katanya sebagai pribadi yang muttaqin. Artinya yang geyu oleh Allah tak pubut, yang gedam oleh Allah tak tinggal, walau dalam bentuk kecil apapun itu merupakan takwa. Menyonyan nah bak pribadi katanya berarti kita adalah orang yang muttaqin. Uronyo mari kita lihat baik pada pribadi kita sendiri atau pada generasi-generasi kita atau pada lingkungan kita. Bahkan kaim bak katanya but yang geyua tak pubut tapi but yang getam pun kita belum mampu meninggalkannya. Maka uronyo hana jarang tak temeng katanya tak sembahyang na tapi but yang mungkarat, but maksiat pun kita belum mampu meninggalkannya, mantang tak lakukan. Tak sembahyang na, tak puasa na, tak haji na, tak umrah na, tak buh jaket na, tak mupat na, tak pengut gop na, berbagai macam nah mandu. Kalau memang kategori semacam itu kita miliki, katanya golom dianggap oleh agama sebagai orang yang bertakwa. Menansib sebaliknya, bila hari ini yang gedam oleh Allah dan gedam oleh Nabi hanada puput, namun yang geyu pun itu tidak kita laksanakan. Uronyo na urang na getanyo tak keun ke gob hana, tak jok ada gob hana, tak medina hana, tak puasa hana, truk bat temayang hana. Na domba pandangan urang godhat ji. Hana ikun ke gob, hananyo hana ji, itmayang nak nyanpi hana god. Agama telah menyatakan bahwa muttaqin itu adalah puput suruh puji degah yang larang Allah be da kerja. Itu baru muttaqin. Maka pribadi katanya benar atranya laksana matapeng yang nabak katanya uronyo. Katanya tamat peng 50 ribu, tamat peng 100 ribu. Pengnya baru berlaku awate tajuk ke gop, itung awate ijuk ke katanya pun tatuang. Dengan catatan pengnya benar lemboi yang resmi man 12 sisi atau man 12 benar lemboi yang resmi dikeluarkan oleh negara, baru pengnya berlaku dan tatuang awate ijuk katanya. Itung awate tajuk ke gop. Bila pengnya siblah sagai on 100 ribu atau ipegot on 1 juta oleh pemerintah. Tapi siblah sagai lemboi, siblah tek hana lemboi. Otomatis pengnya tidak akan berlaku. Menankeh perbandingan pubut yang geyu, tinggai yang gelarang bak pribadi katanya merupakan dua sisi yang saling berkaitan yang menduanya tidak boleh kita tinggalkan satu sama lain. Hadirin yang terhormat. Ketika berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf ternyata lebih gampang kita lakukan dan lebih pui kita pubut ketimbang daripada nahi mungkar. Baik bak pribadi katanya maupun dalam hal mengajak dan mendakwahkan orang lain. Uronyo katanya lagi buno yang kaek ta sembahyang. Ternyata sembahyang lebih gampang karena itu perbuatan yang disuruh ketimbang tak tinggalkan aktivitas biasa buat maksiat yang memang han'i tak tinggai. Puput yang geyu lebih gampang daripada meninggalkan but yang gelarang. Nyan bak pribadi, apalagi bak tak ajak gop. Uronyo tirat ajak kena masjid, katanya merumpok ngon-ngon. Hanalom siap seakan-akan jihjak masjid katanya tahui. Ya, tajak masjid tak beramai masjid baru. Lebih gampang kita menyuarakan amar ma'ruf. Dingon katanya yang tinggainya walaupun hanaijak yang katanya hani bantah, yang katanya hani suut. Insyaallah God lun golom siap tunggu langkah. Gampang.
Tapi ketika kita menyuarakan sesuatu untuk orang lain dalam hal meninggalkan kemaksiatan, itu bukan perkara yang mudah, bahkan dia punya resiko, bahkan lebih tinggi resikonya. Gop tengah main sip, gop tengah main judi, gop tengah lazat dalam kemaksiatan, bahkan itu merupakan profesi dan hobinya. Tapi dah kita nyotaya tham. Berat lidah tebak tatam, lebih-lebih kita bukan orang yang punya kapasitas dan bukan orang yang berpengaruh. Bahkan awate tatam ente. Bukan hanya dia diam, tapi kita harus menanggung resiko. Maka dalam hal amar ma'ruf, banyak orang-orang yang mampu menyuarakan itu, tetapi ketika nahyi mungkar, itu hanya orang-orang tertentu saja yang mampu dan mau melakukannya. Hadirin yang terhormat, kembali kepada permasalahan semula. Intinya, jadilah kita sebagai orang yang bertakwa. Teman dupna God orang yang bertakwa. Dupna hebat orang yang bertakwa, yang memang muttaqin itu telah diakui oleh Allah dan Rasul. Pernah terjadi sebuah cerita ketika malaikat nelaka izin ba Allah, ya Allah, neidin kelon ya Allah, lon yak merempak ngan sabah kebua yang tengah dikumubang di dalam kubang. Menurut asumsi kami ya Allah, kebuanyan merupakan makhluk paling sengsara di muka bumi. Singkat cerita, Allah memberi izin kepada malaikat tersebut. Akhirnya malaikat netrun yang merempok dengan kebua tengah dikumubang di dalam kubang. Petetuh genan malaikat netanyang bak kebua. Wahai kebua, menurut asumsi kami, bahkan asumsi publik semuanya, pandangan kami mengatakan Anda merupakan makhluk Allah yang paling sengsara di muka bumi. Hari ini kami butuh klarifikasi. Pukeh nyo lagenya, apakah dia fakta atau tidak? Tolong jelaskan. Maka jawab oleh kebua, wahai malaikat, ketahui dan yakinlah, uronya kamu diciptakan oleh Allah yang modelnya rupa. Kami paling bersyukur kepada Allah dan kami paling berbahagia ketimbang saboh semantung yang menggantung di dalam gua. Bautai jawab pertanyaan malaikat tersebut le kebua tersebut. Ternyata buyarlah asumsi malaikat kan kebua binatang paling sengsara di muka bumi. Ternyata nalain menurut asumsi kebua, yaitu temantung. Maka bawatenyan mulailah malaikat penasaran kepada temantung teman. Lelaki idin bak kebua ne bedah ne yak tamong dalam sabah gua ne sedot na temantung inan yang tengah menggantung di dalam gua. Bawatenyan pun ne kalon. Temantung bak watai li malaikat ne kalon. Yang iwatuh kemudian imiyup. Yang dia tuh tidak mau tahu watai tuh orang-orang atau semantung yang miyup tukang terima, dan semantung yang miyup pun hana mengeluh, memang resikonya dia jadi orang bawah. Watai gekalon li malaikat lagenyan sangnyo betul semantung paling menderita di muka bumi. Kemudian getanyanglah li malaikat buno bak semantung sebagaimana pertanyaan yang diajukan sebelumnya kepada kerbau. Juga semantung jawab, malaikat, katakan kepada publik semuanya, kami Allah ciptakan model begini, kami paling bersyukur kepada Allah dan kami merupakan makhluk paling berbahagia ketimbang saboh gelang yang ngelamuro dari. Bakwatanyan pun asumsi malaikat buyar seketika, ternyata kan semantung makhluk paling menderita. Akan tetapi nalain gelang lauro dari.
Bak watai pegah glang lamuro tarik paling menderita. Jangankan malaikat mungkin tanyo pun seakan-akan tapatih. Dengan bukti ketanyo bak watai tengah susah, bak watai tengah kepepet, bak watai tengah terjepit kehidupan ketanyo pun sering kita umpamakan. Udip lung lage glang lamuro tarik. Namun pukuhnya glang lamuro tarik merupakan makhluk paling menderita. Berikut jawabannya bak wate malaikat nilai kaidin bak temantung bunuh nebedah nejak bak taboh ano gasui ni sedot naglang yang tengah mengelamuro dari bak wate nekalan glang mengelamuro tarik yang kapasitas glang ji hana tatuh pegah lambat mata uro tarik di kurun pasir kenduk tarik mata uro bak ketanya uronyo kulit glang yang cukup sensitif lipih yang maha lipih di atas membakar di miyup pun pasir bagaikan bara. Bahawa den kalen glang le malaikat nyo ka bedoi jih binatang paling menderita di alam dunia. Tanpa pikir panjang malaikat pun ajukan pertanyaan ketiga sebagaimana pernah diajukan kepada dua binatang di belakangnya. Ternyata pui jawab leglang lamuro tadi. Wahai malaikat, Anda boleh berasumsi bahwa kami merupakan makhluk paling sengsara di muka bumi. Do nejut nepegah kamu makhluk paling menderita ino ibu mau bahkan manusia sering mengumpamakan hidupnya ketika kepepet lagi glang lamuro tarik. Akan tetapi yakinlah wahai malaikat, ketahuilah dan katakan kepada publik semuanya. Kamu kepegat li Allah yang lagenyo paling bersyukur kepada Allah. Kamu paling bersyukur kepada Allah dan kamu paling berbahagia ketimbang seorang manusia yang tidak bertakwa Allah. Dijawab leglang. Kamu lagi nyo diciptakan oleh Allah. Paling bersyukur kepada Allah dan kami paling berbahagia ketimbang seorang manusia yang tidak pernah bertakwa kepada Allah. Dijawab leglang. Bak watai jawab leglang bunuh. Kenjih binatang paling menderita. Kan kedua binatang atau makhluk paling menderita. Kan semantung binatang paling menderita atau makhluk paling menderita ino di bumi. Tapi binatang paling menderita atau makhluk paling menderita adalah getanyo manusia yang tidak pernah bertakwa kepada Allah. Hadirin yang terhormat, coba hari ini kita evaluasi tentang jawaban glang tersebut. Memang seakan-akan apalah arti sebuah jawaban glang. Namun Pak Wate kita evaluasi. Namun ketika kita tafakur dan kita tadabbur, ternyata jawaban glangnya 1000% betul. Pakon betul. Uronyo versi getanyo Aceh. Binatang yang paling menjijikkan bagi getanyo adalah bui ngenase. Di antara bui ngenase, bui paling luat. Akan tetapi dupnan jijik dan luat ke binatangnya, ketahui dan yakinlah bui nganase sih mate tidak akan pernah berhadapan dengan pertanyaan mungkar dan nakir, marab buka dan sebagainya.
Dupnan bro buingan ase. Mereka tidak pernah berada di neraka, walau di sisi lain memang mereka tidak pernah berada di surga. Uronyo katanya manusia yang lagenya model Allah ciptakan, bahkan Allah sendiri yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat istimewa. Hari ini Al-Quran pun telah menjelaskan bahwa salah satu penghuni neraka tiada lain adalah kita. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Bui leh mati selesai masalah jet ke tanah, jet ke pupuk. Bertanya, menan terhadapi sakratul maut. Menan melinggai itu. Bukan selesai masalah, tetapi kita akan menjalani kehidupan yang lain yang lebih mencekam daripada kehidupan yang kagetanyo jalani uronyo. Maka tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan. Hana mesti pupih yang perlu kita persiapkan sebagai bekal selain takwa kita kepada Allah. Uronyo Allah hana gekalon bagaimana model bentuk postur tubuh kita. Gap tubuh uronyo pijut, kerempeng dalam bahasa kita. Bukan itu yang dipandang oleh Allah. Allah hana gekalan bagaimana pakaian yang anda gunakan. Allah tidak gekalan bagaimana harta yang anda miliki. Tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian. Pakon hati kalian yang dipandang karena takwa hahuna idu alamati. Menyokannya katanya uronyo yang tak miliki, maka tidak ada hal yang pantas dan wajar kita banggakan. Takwa adalah sesuatu yang memang sangat mulia, bahkan Allah sendiri yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukanlah kalian yang bertipe macam-macam, akan tetapi yang paling mulia adalah kalian yang paling hebat takwanya. Soal lain hana beda antara lun dengan drone, antara drone dengan lun, antara kita semua hana beda. Nabi kan pernah nebegah awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa ma bainahuma hamilatul uzrah. Manusia itu datangnya dari permulaannya, sumbernya dia datang dari sesuatu yang sangat hina, yaitu mani. Inan dasar kita. Awaluhu nutfah. Kita nyot dasar dari mani, setetes mani yang hina. Hanyi mube menyorot atau rot baba ali hanat soya ceo. Rupanya kita dari situ dasar. Wa akhiruhu jifah, dan akhir petualangan kita sebagai manusia lebih berat kinglom ketimbang permulaan, yaitu bangkai jifah. Bahkan bangkai katanya lebih king daripada bangkai binatang yang lain. Nyantanya wama bainahuma hamilatul uzrah. Di antara permulaan dan akhirnya, di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita jalani, putra katanya hamilatul uzrah nabi Nabi. Tukang meme raga ngeraganya. Lun meatanyan, drone meatanyan, mandum katanya ta meme tanyan hoyang taja. Kenyan buat itu nyon daurah. Entong getop atanyan le Allah. Atalon handuh nekalon le drone, atadron handuh lun kalon le lun mandum tanyo hana saling jut takalon atanyan. Menyo sempat gepedeh atalang perut yang tengah tamemenyo raga ngeragai musabah warung han lagut bu. Ile tak pegah hata yang kalang perut mata lambabah mentang yang kalih tamamoh tahu le mumpurumoh dah item baju. Yang kehebat hat katanya. Hina sebenarnya kita. Mandum katanya sama. Tidak ada yang sesuatu yang bisa kita banggakan kecuali hanyalah takwa. Maka dengan beradanya tahun baru Islam dari putbelah ke putbelah limang Hijriah, marilah kita semua memperbaiki diri.
Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, dan dengan takwa itu kita akan meraih sebuah kemenangan yang hakiki. Singgah di uruh akhirat tiada lain adalah surga Jannatun Naim. Sebagaimana Allah juga mengatakan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya kemenangan yang hakiki yaitu surga hanya akan diraih oleh mereka-mereka yang bertakwa. Semoga kita nyomandum wujud ke urang yang bertakwa, dan akhirnya takwa tersebut mampu kita pertahankan, dan di esok hari nanti kita akan mendapatkan buah yang indah tiada lain adalah surga Jannatun Naim. Jino kita tamang dalam 5 rukun 2 Al-Khutbah, tengku simak, tengku dengar, patna salah tengku tugur, supaya sah Jumat kita nyoba uro yang mulianya. Alhamdulillahi Rabb